Jadi nggak perlu diragukan lagi, karena kalau Ines sendiri sudah mencobanya dan memang enak. Ya. Kadang kan suka ada yang nyangkut-nyangkut gitu Ya. rasa manisnya, tapi ini Ya. nggak sama sekali, ini Ya. nggak bohong-bohong ya. Ini nggak iklan ya? Enggak dong. Dan kemudian Ines penasaran, ini kan tadi testimoni dari Ines nih, Ya, kita ya, udah ya. langsung praktek nih. Ya, ya. Untuk testimoni dari anggota Polri ataupun masyarakat sendiri yang sudah mengkonsumsi Ya. itu bagaimana? Ini menarik nih. Apa ya, bisa saya bilang 9 dari 10 orang yang saya cobain produk ini pasti langsung terkejut. Karena saya sebagai polisi juga harus mengedukasi mereka. Betul. Supaya ketika menerima informasi itu jangan dimakan mentah-mentah, cari tahu. Yeah. Informasi apapun, apalagi sekarang menjelang 2024 ya, itu beda topik ya, tapi masih relate lah. Okay. Berpikir kritis gitu kan. Dan bahkan tanaman ini juga sudah disupport oleh Badan Riset Indonesia ya, BRIN, kemudian juga dari Kementan pun juga mendukung. Bahkan juga dari Kementerian Pertahanan itu saya ada baca berita itu juga untuk salah satu upaya mendukung swasembada pangan khususnya gula itu dia juga menyebutkan untuk membudidayakan stevia. Jadi saya rasa ya tanaman ini no issue ya masalah tersebut, karena kalau memang isu mungkin sampai sekarang juga tidak ada orang yang membudidayakan gitu. Cuman memang obstacle-nya adalah tidak semua orang atau bahkan mungkin jarang orang yang mampu memformulasikan tanaman tersebut hingga menjadi sebuah produk yang enak dikonsumsi ya. Banyak mungkin nggak banyak, ada beberapa produk yang memang beredar di market, tapi ya namanya rasa itu kan keahlian masing-masing. Dan itu kan ya mohon maaf itu juga rahasia dagang ya. Artinya apa namanya ya, mungkin ada yang bisa membuat tapi masih ada pahit-pahitnya, biasanya masih ada apanya segala macam. Nah, saya juga nanti berkeinginan akan memperbanyak pabrik ini di seluruh Indonesia sehingga ini bisa menjadi salah satu apa namanya backbone ya swasembada pangan, khususnya untuk mensubstitut atau mensupport gula yang saat ini memang itu juga belum 100% mampu mensuplai kebutuhan dalam negeri gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Yang saya penasaran lagi nih, ya, izinan, bagaimana untuk dukungan dari pimpinan Polri sendiri untuk langkah ataupun kiprah yang sudah diambil oleh Kompol Fadli sendiri dalam mengembangkan tanaman ini? Ya, alhamdulillah ya, kemarin kita juga mendapatkan apresiasi secara tidak langsung ya, secara lisan itu dari Bapak Ketua STIK ya. Kemudian apa namanya, Pak Ketua STIK Pak Irjen Niko Avinta gitu. Kemudian kita juga mendapatkan apresiasi kemarin ya secara apa namanya WhatsApp dari Pak Irwasum ya, Pak Komjen Ahmad Doviri. Kemudian kita juga disupport oleh Bapak Kapolri dan Wakapolri untuk terus berkreasi gitu kan, karena memang saat ini kita sebagai polisi dituntut untuk menjadi apa ya, menjadi teladan dalam masyarakat gitu kan. Harus menonjolkan hal-hal positif yang memang bermanfaat bagi masyarakat, dan itu sejalan dengan prinsip hidup saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Jadi apapun itu ya, saya tidak bilang harus ke bidang ini semua ya, apapun itu. Banyak kita lihat ada propam yang anggota propam yang membuat sekolah, kemudian ada anggota polisi yang apa namanya mengurusi orang-orang telantar, orang ODGJ segala macam. Banyak anggota-anggota polisi yang memang sudah mengamalkan nilai-nilai tribrata dan catur prasetya dalam kehidupan sehari-harinya dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga mungkin bisa disupport lebih dalam lagi, didukung untuk membantu mungkin mengedukasi atau menaikkan informasi tentang tanaman atau tentang produk ini. Jadi ya cukup, ini bukan apa namanya ya, perjalanan yang cepat berakhir, tapi ini adalah perjalanan panjang, perjalanan jangka panjang. Jadi kita tiap hari day by day itu tetap akan berproses ya, pasti tentunya dukungan itu juga kita butuhkan setiap hari, setiap saat sampai ke depannya gitu. Dan kemudian mungkin ada pesan untuk insan Bayangkara dan juga mungkin untuk masyarakat ya, dari Kompol Fadli, silakan. Karena ini produknya adalah produk stetes ya, jadi pesan saya sih yang pertama cobain gitu kan. Cobain itu kita bisa cek di website saya itu stetes.id ya, mungkin nanti bisa dilihat di caption, divalidasi di sana. Kemudian yang kedua,
ya untuk mencapai tujuan kan tidak dalam semalam ya. Kita berproses lah. Sekarang 2024, let's say 2025, menuju 2045 artinya 20 tahun lagi. 20 tahun lagi memang mungkin kita berpikir sebentar, tapi nggak berasa tiba-tiba wah udah 2045 aja nih gitu kan. Nah, jadi pesan saya ke sana, Indonesia, ayo kita jaga bersama. Kemudian yang tiga yang paling penting adalah saya sangat ingin menyampaikan bahwa petani itu keren. Ya, saya walaupun saya pangkat saya kompol, saya seorang polisi ya segala macam bla 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 dengan latar belakang saya tetap akan bilang petani itu keren. Kenapa? Karena ya sekarang kita makan nasi, kemudian kita makan sayur apa segala macam itu karena siapa? Karena petani gitu. Kalau nggak ada petani kita mau makan apa? Oke lah kita mau tanam sendiri. Siapa sih yang mau nanam sendiri di rumah gitu kan? Berapa banyak yang mau nanam sendiri gitu. Jadi saya ingin mengajak khususnya Gen Z ya, apalah sebutannya sekarang itu yang sekarang ini, ayo jadi petani gitu. Nggak semuanya juga gitu, tapi maksud saya kita dalami dunia pertanian ya, kita lanjutkan, mungkin punya orang tua yang punya perkebunan atau pertanian, kita lanjutkan, bahkan kita berikan added value ya, nilai tambah. Mungkin yang tadinya pertaniannya tradisional banget, sekarang kita tambahi dengan teknologi sehingga lebih efisien, lebih efektif. Jadi menjadi petani adalah sebuah pilihan yang menurut saya mulia gitu. Sama seperti menjadi seorang guru itu juga pilihan yang sangat mulia gitu kan. Pekerjaan-pekerjaan lain, jadi tentara, jadi polisi itu semuanya mulia. Tapi ya boleh saya bilang sekarang untuk minat untuk menjadi petani kan cukup menurun ya gitu. Jadi saya harus menggugah semangat ini untuk rekan-rekan semua, ayo jadi petani gitu. Baik, luar biasa, sebuah pesan yang mungkin bisa menyadarkan kita juga ya. Bahwa selain kalau misalnya kita menelisik dari latar belakang beliau adalah seorang polisi, tetapi prinsip hidupnya adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan salah satunya langkahnya ini adalah sebuah produk yang dihasilkan, dan bahkan ini ibarat kata bisa dikatakan bahwa impactnya luar biasa karena bisa berpengaruh pada perekonomian. Kemudian juga ini adalah tadi yang dikatakan gaya hidup masa depan. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau misalnya memang semua masyarakat ataupun anak bangsa yang ada punya karya ataupun punya bisa dikatakan kemampuan apapun itu ya, tinggal disalurkan. Kita tunjukkan memang itulah kita untuk kemajuan bangsa. Mungkin satu lagi Mbak, tertinggal ya. Saya kan juga branding di Instagram saya itu @brofadli itu namanya polisi petani gitu kan. Jadi gini, mungkin ada pertanyaan, ngapain sih polisi jadi petani gitu kan, kurang kerjaan atau apa? Enggak, jadi gini, konsepnya adalah ketika saya menciptakan produk ini itu value-nya banyak. Pertama dari hulu adalah pertanian, ada komoditas baru yang bisa ditanam dan mempunyai mendapatkan penghasilan dari sana. Kemudian dari pabriknya kita bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian dari produknya kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi reseller, distributor dan lainnya, itu juga menjadi lapangan kerja informal. Di ujung produk ini adalah produk yang menyehatkan bangsa. Nah, ini semua kerangka ini dikemas dalam sebuah kesatuan bahwa tugas polisi itu tidak hanya represif ya, penegakan hukum, tapi juga preventif. Nah, preventifnya apa? Salah satu faktor terbesar dari penyebab kejahatan adalah faktor ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan produk saya ini yang bisa membuka lapangan kerja, artinya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, itu juga sebagai upaya preventif saya supaya masyarakat itu mudah-mudahan dengan kesejahteraannya tidak berpikir untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi itu semuanya relate gitu loh. Jadi nggak hanya kayak yang penting petani bikin produk cuan, enggak, tapi lebih kepada value positif, prevention, gimana caranya supaya kita mencegah. Banyak cara yang lain, tapi saya memilih jalan ini. Mungkin itu Mbak tambahannya gitu. Baik, luar biasa sekali untuk episode kali ini karena banyak sekali edukasi yang diberikan. Kita dicerdaskan oleh Kompol Fadli pada episode kali ini. Dan terima kasih untuk kehadirannya di studio Podcast Polri, dan Ines dan juga Kompol Fadli akan pamit undur diri dan nantikan untuk episode berikutnya. Dan dari kami pamit. Salam presisi.